Tunggu. Peringatan dulu ya. Campaign ini tidak ditujukan untuk mendiagnosis ADHD dan banyak masalah lain, seperti gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan jenis ketidakmampuan belajar tertentu dapat memiliki gejala yang serupa. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 PDBA 67 ingin mempresentasikan mengenai hasil dari campaign kami. Sebelum itu, yuk simak sebentar materi mengenai campaign kami yaitu ADHD pada lingkup mahasiswa. Nah, apa sih itu ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD merupakan sebuah kondisi medis. Pengidap ADHD memiliki perbedaan pada proses perkembangan dan kinerja otak yang memengaruhi atensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas pengidapnya. ADHD ditempatkan dalam bab manual gangguan perkembangan saraf. Menurut DSM-5-TR, gangguan perkembangan saraf ditandai dengan defisit perkembangan atau perbedaan dalam proses otak yang menghasilkan gangguan fungsi pribadi, sosial, akademik, atau pekerjaan. Berikut ini adalah fakta-fakta mengenai ADHD yang harus kamu ketahui. Yang pertama, pengidap ADHD kebanyakan didominasi oleh pria sebanyak 13%. Laki-laki cenderung dapat didiagnosis dengan ADHD dibanding wanita sebanyak 6%. Yang kedua, gejala ADHD biasanya ditemui dan terdiagnosa pada masa kanak-kanak. Normal bagi anak-anak untuk mengalami kesulitan fokus pada satu waktu atau lainnya. Namun, anak-anak dengan ADHD tidak tumbuh dari perilaku ini. Gejala terus berkelanjutan. Yang ketiga, seseorang mungkin tidak didiagnosis dengan ADHD sampai dewasa karena guru atau keluarga tidak mengenali kondisi tersebut pada usia yang lebih muda. Mereka memiliki bentuk ADHD yang ringan, atau mereka berhasil dengan cukup baik sampai mereka mengalami tuntutan masa dewasa, terutama di perkuliahan. Sekitar 16% mahasiswa di seluruh dunia memiliki gangguan hiperaktivitas defisit perhatian, ADHD atau ADD, menurut temuan dari survei internasional yang mencakup 9 negara dan lusinan perguruan tinggi. Mahasiswa dengan ADHD sering dicap sebagai tidak termotivasi, malas, atau bahkan apatis. Label negatif ini tidak adil dan menyakitkan. Menurut riset juga, mahasiswa dengan ADHD memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada siswa tanpa ADHD. Mereka telah terbukti lebih tertekan dan cemas, menjadi lebih mudah marah atau menekan emosi, kurang berprestasi secara akademik, dan kurang didukung dalam hubungan pertemanan. Dikutip dari Wian dan Dupal tahun 2013, nilai rata-rata IPK mahasiswa dengan ADHD lebih rendah, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk lulus, dan memiliki tingkat putus sekolah yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki ADHD. Nah, dari riset tersebut, yuk kenali jenis-jenis ADHD. Yang pertama adalah tipe inattentif atau inatensi. Yang kedua adalah tipe hyperaktif atau hiperaktif. Dan yang ketiga adalah campuran. Untuk tipe ini dihitung minimal 6 gejala atau lebih dari kedua tipe di atas. Jenis dan gejala ADHD pada kehidupan mahasiswa. 1. Inatensi. Tipe ADHD ini adalah tipe yang seringkali dibiarkan tidak terdiagnosa karena cenderung kurang terlihat dibandingkan ADHD hiperaktif. Beberapa gejala ADHD tipe inatensi dapat berupa kurang fokus terhadap detail-detail tertentu sehingga mengakibatkan seringnya terjadi kesalahan-kesalahan pada kehidupan sehari-hari. Sering tidak mendengarkan ketika diajak berbicara secara langsung, kemampuan organisir yang kurang, menghindari kegiatan atau situasi yang dikiranya melelahkan mental, mudah terdistraksi hal-hal kecil, kemampuan manajemen waktu yang buruk dan seringkali pelupa. Yang terakhir, kalau pengidap ADHD ini suka banget sama yang sedang ia minati, wah bakal hiperfokus berjam-jam. Tapi bisa aja besok dia tiba-tiba bosan. Yang kedua, hiperaktivitas. Gejalanya seringkali memotong pembicaraan dan berbicara dengan beruntun. Cepet banget ngomongnya. Memiliki masalah saat harus menunggu giliran, menjawab sebelum pertanyaan selesai, akhirnya sering motong deh. Merasa gelisah jika keadaan membuat mereka terlalu pada posisi atau tempat tertentu alias gak mau diam di situ-situ aja. Yang terakhir ada fidgeting. Orang yang tanpa sadar membuat gerakan-gerakan kecil seperti di kaki dan tangannya disebut juga dengan kebiasaan fidgeting. Biasanya, fidgeting muncul ketika seseorang merasa tidak nyaman, jenuh, atau tidak lagi fokus pada apa yang terjadi di depannya. Tapi, bukan berarti kamu melakukan fidgeting pasti ADHD ya, karena fidgeting dapat ditemui pada kasus lain.
Kami melakukan sebuah campaign yang ditujukan kepada mahasiswa lebih detailnya strata 1 untuk mengetahui seberapa paham mereka mengenai ADHD di lingkup usia mereka. Setelah itu, kami memberikan mereka materi untuk dibaca dan mengukur sejauh mana pengetahuan mereka mengenai ADHD pada mahasiswa. Kami mendapat 37 jawaban dari target awal 30 dari masing-masing pretest dan posttest. 8 diantaranya tidak mengalami kenaikan nilai dari pretest dan posttest, 3 orang mengalami penurunan nilai, dan sisanya 26 orang mengalami kenaikan nilai atau tingkat awareness tentang ADHD di lingkungan mahasiswa. Kami mengamati kenaikan nilai rata-rata dari pretest menuju posttest yang signifikan juga. Nilai rata-rata pretest adalah 49,7 dan nilai rata-rata posttest adalah 76,4, di mana nilai tertinggi dari pretest adalah 90 dari 100 dan nilai tertinggi untuk posttest adalah 100 dari 100. Dari isi kuesioner pun, kami menemui peningkatan seperti contoh berikut. Salah satu anggota kelompok kami melakukan tes secara langsung dan responden yang mereka dapat pada awalnya bahkan belum tahu sama sekali apa sih itu ADHD. Dan emang bisa ya, mahasiswa mengidap ADHD. Setelah membaca materi kami, mereka bertambah pengetahuannya mengenai ADHD di lingkungan mahasiswa. Lalu, bagaimana jika kamu tahu temanmu memiliki ADHD? Cara terbaik untuk mendukung seorang teman dengan ADHD adalah dengan bertanya kepada mereka dukungan dan akomodasi apa yang kira-kira akan membantu mereka. Mereka mungkin memiliki beberapa saran tentang apa yang paling menguntungkan mereka. Kamu juga dapat bertanya kepada mereka apa gejala khusus mereka dan bagaimana cara terbaik untuk mendukung mereka. Sekian pemaparan dari hasil campaign kami. Semoga dapat mencerahkan dan menambah kesadaran tentang keberadaan teman-teman pengidap ADHD di dunia perkuliahan. See you next time, guys!